Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, di sini saya hadir kembali untuk teman-teman ingin berbagi sebuah tutorial. Oke, di sini saya akan sedikit membagikan cara pemasangan gacun ya pada power supply ya PSU dari speaker aktif King Mac ya. Nanti saya akan tampilkan speknya seperti apa. Oke, ini adalah bagian kit regulatornya. Dan di sini ada bagian fat yang telah saya copot ya. Saya lepaskan di bagian yang menempel di heatsink ya. Dia biasanya menggunakan 3 kaki ya teman-teman. Ini di bawah ada bekasnya yang solderannya sudah saya lepas. Ini 1, 2, dan 3. Nah, bagaimana cara untuk memasangnya? Oke, kita praktekkan dari awal ya agar teman-teman pemula mudah untuk mengerti. Oke teman-teman, ini adalah gacunnya. Dan gacunnya di sini saya menggunakan yang 29 ya. Kita coba untuk yang 29 in ya. Kita menggunakan 29 in. Oke, kita copot ya. Nah, di sini sebelum kita memasangnya, kita harus perhatikan dulu apakah kit regulator ini menggunakan optocoupler ya teman-teman. Jadi kita harus perhatikan apakah di sini menggunakan optocoupler. Jika tidak menggunakan optocoupler, berarti kita cukup memasangnya dengan 2 pin aja ya. Maksudnya 2 kabel, nggak perlu 3 kabel, karena yang disediakan dari gacun ini 3 kabel, ada warna merah ya, hitam, dan biru ya. Oke, karena kita ingin memasangnya cukup 2 kabel, jadi yang kabel warna biru ya, kabel yang warna biru ini kita tidak gunakan. Kita gunakan kabel yang warna hitam dan merah saja teman-teman. Oke, jadi kita potong saja teman-teman di sini ya, potong saja. Nah, oke, sudah kita potong, jadi kita cukup 2 kabel. Nah, kemudian di sini kabel hitam ya, kabel hitam kita pasang di bagian ground ya, di bagian min dari elko besar ya, elko 400 volt. Ini ada tulisannya elko 400 volt, jadi yang ada garis putih di pinggir ya, yang di telunjuk tangan saya ini adalah bagian pin ground. Jadi kita cukup mulai dengan menyolder pin kabel warna hitam ke ground ya, di sini teman-teman. Kita coba di sini. Oke, kemudian yang warna merah ini kita solderkan di kaki tengah dari fat 3 kabel yang telah kita lepas tadi di sini teman-teman. Ini ya, perhatikan ini output dari trafo transformer ini ya. Ini nih trafo kuning, ini ada pin outnya di sini. Biasanya tegangannya kurang lebih 300 volt, ada yang 200 lebih, nggak pasti. Oke, jadi yang warna merah kita colok di sini, kita solderkan di bagian tengah seperti ini. Oke, setelah seperti itu, langkah selanjutnya sebelum kita tes menyalakan power supply ini, ada baiknya di bagian ini ya, apa namanya teman-teman, VR ya, trim port ini harus dalam kondisi kita putar ke kiri ya, kita min, jangan sampai di tengah atau maksimal, karena kalau langsung kita setting di tengah atau maksimal, ini tegangan bisa melonjak. Jadi kita putar dulu ke sebelah
kiri agar kita nanti mudah untuk mengaturnya teman-teman ya. Oke, jadi kita harus pastikan tegangan ini senormal mungkin ya teman-teman, jangan sampai kurang dan jangan sampai over. Oke, kemudian kita lihat nanti pada jarum avometer di sini teman-teman terukur berapa ya. Jadi kita harus cek di sini nanti. Oke, jadi untuk pengukurannya itu di elko ini ada tulisan 63 volt 470 ya. Di sini kita solder aja teman-teman ya, supaya kita mudah nanti untuk men-settingnya di bagian kaki elko ini. Oke, kemudian yang satu kaki lagi di elko plusnya. Oke, setelah elko plusnya ya ini kita potong aja seperti ini teman-teman. Oke, agar mudah ya kita mengukurnya, cara megangnya biar nggak repot nanti. Kita kupas saja kabelnya. Oke, dan kabel warna merah kita sambungkan di pin merah ini aja ya, agar mudah nanti kita men-setting VR ya. Kita buat aja seperti ini. Oke ya teman-teman, seperti itu. Nah, jika sudah terhubung seperti ini, maka waktunya kita untuk mencoba ya. Kita coba nyalakan power supply-nya, terbaca berapa volt bahwasanya. Kita perhatikan di layar ini 30 volt ya. 30 volt itu mentok sampai di sini. Kalau di tengah 15, kalau di sini angka 5 ya gitu. Oke, kita colokkan ke listrik teman-teman. Kita perhatikan jarum avometernya. Oke, sekarang waktunya kita colokkan ke listrik teman-teman. Perhatikan ya di sini ya, di bagian avometernya nanti terbaca berapa volt. Nanti kita akan sesuaikan kebutuhan dari speaker KINMAX ini menggunakan berapa voltkah dia untuk normal. Oke, kita coba colokkan ke listrik. Oke, di situ saya sudah colokkan ke listrik dan terbaca teman-teman di sini sekitar 20 ya, di angka 200, berarti menunjukkan di skala 30 ini 20 volt ya. Untuk speaker KINMAX ini itu biasanya antara 25 sampai 30 volt ya. Jadi kita standarkan saja terlebih dahulu di angka 25 teman-teman ya. Ya, di angka 25. Jadi jarumnya tuh di sini teman-teman, di angka 250. Jadi untuk men-settingnya kita cukup memutar di bagian VR ya teman-teman, di sini. Nah, ini VR yang kita putar ke kiri tadi, kita putar kembali ke kanan secara perlahan teman-teman, seperti ini. Ya, sambil kita perhatikan jarumnya teman-teman ya. Oke, kita putar ke kanan pelan saja teman-teman, sambil memperhatikan jarum. Oke, di situ jarum sedikit berangsur naik ya. Oke, di angka 250. Oke ya, di sini saja di angka 250 lah teman-teman. Oke, kita pastikan di situ. Jadi kalau sudah begini kita cabut, langsung kita coba hubungkan kembali soket output dari regulator ini ke papan kit amplinya teman-teman. Oke, karena sudah saya colokkan pin outputnya ke rangkaian kitnya di dalam, kita langsung saja teman-teman ya tes colokkan ke listrik
Oke, saya sudah colokkan, tegangan naik. Bluetooth mode. Nah, itu speaker langsung menyala teman-teman ya. Dan kembali teman-teman kita perhatikan. Nah, di sini setelah diberi beban, maka regulator ini turun lagi menjadi 20 volt ya teman-teman. Ini menurun ya. Tadinya 250 di angka 25 volt dan menurun menjadi sekitar 22. Jadi kita tambah lagi, kita putar lagi ke kanan sampai ke 250 teman-teman ya. Kita putar lagi ya di sini ya. Perhatikan seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Tuh. Nah, jadi ketemunya di sini teman-teman normalnya. Oke. Sekarang kita coba perhatikan di depan. Nah, teman-teman itu ya, itu sudah mau menyala ya. Bluetoothnya udah bisa menyala. Oke, di speaker sudah bunyi. Jadi beginilah cara memasang regulator dengan gacun teman-teman ya.